Spol Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 11 Juli 2023. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan seorang pelaku perampokan terhadap ibu muda yang terjadi di Kota Binjai. Pelaku ditangkap di kawasan Provinsi Aceh yang kabur dari kejaran polisi. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum mengamankan seorang pelaku perampokan terhadap ibu muda di Kota Binjai yang terjadi beberapa waktu lalu. Pelaku ditangkap saat hendak kabur ke wilayah Provinsi Aceh. Diketahui peristiwa perampokan terhadap seorang ibu terjadi di sebuah kompleks di Kota Binjai. Aksi perampokan sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku yang menggunakan topi putih secara tiba-tiba masuk ke dalam rumah korban dan langsung mengancam korban untuk menyerahkan barang berharganya. Namun saat meminta sejumlah uang tunai oleh pelaku tidak diberikan oleh korban dan pelaku pun memaksa korban untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening pelaku sebanyak 5 juta rupiah. Usai ditransfer, pelaku langsung mengambil handphone korban dan langsung melarikan diri. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Sumaryono saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan pelaku. Sumaryono menyebutkan saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara yang nantinya akan dipaparkan kepada awak media. Sudah kita amankan, kita akan rilis dalam waktu 1-2 hari ini. Gimana tangkap Pak? Masih susu. Ya, nanti kita lihat ya, kita rilis ya. Informasi di mana tangkap Pak? Ditangkapnya di Aceh. Identitas Pak, identitas Pak. Skip. Hah? Identitas pelaku. Identitasnya pelaku nanti sama Kabid Humas. Polda Sumatera Utara akan memberikan tindakan tegas terukur kepada para pelaku begal dan geng motor yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Polda Sumatera Utara akan memberikan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku begal dan geng motor yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Tindakan tegas itu akan diberikan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Masyarakat Kota Medan pun sudah cukup resah terhadap aksi kriminal begal dan geng motor. Seperti yang terjadi baru-baru ini, aksi pembegalan terjadi di sebuah salon kecantikan di Kota Medan. Para pelaku yang menggunakan airsoft gun ini mengancam para pegawai salon untuk menyerahkan harta bendanya. Namun beberapa hari setelah peristiwa pembegalan tersebut, polisi berhasil meringkus para pelaku. 6 pelaku berhasil ditangkap, serta polisi terpaksa menembak mati 1 orang pelaku karena melawan ketika akan ditangkap. Terkait hal tersebut, Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol Jawari mengatakan, polisi akan terus menangkap para pelaku begal dan geng motor yang sudah meresahkan. Jawari menegaskan bahwa polisi akan memberikan tindakan tegas kepada para pelaku agar bisa memberikan efek jerah. Terhadap kasus-kasus terkait dengan begal, geng motor, Polda Sumatera Utara juga tidak mentolerir, akan melakukan tindakan tegas dan terukur khusus terhadap geng motor dan begal. Sekali lagi, akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Itu komitmen Polda Sumatera Utara. Polisi ke daerah Sumatera Utara mengamankan sebanyak 17 yang diduga terlibat tawuran. Dari 17 orang yang diamankan, 3 orang diproses secara hukum. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum mengamankan 17 remaja yang diduga terlibat tawuran dari 2 tempat yang berbeda. Para remaja yang rata-rata masih duduk di bangku sekolah ditangkap saat melakukan tawuran antar kelompok di 2 lokasi, yaitu pada tanggal 7 dan 9 Juli 2023. Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Jawari mengatakan dari hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan penyidik kepolisian didapati pemicu tawuran para remaja berawal dari saling ejek di media sosial. Kedua kelompok tersebut menentukan lokasi untuk melakukan aksi tawuran. Jawari menyebutkan dari 17 remaja yang diamankan, ada 3 remaja yang dilakukan proses hukum. Dari 3 yang diproses, 2 terbukti positif narkoba dan 1 terbukti membawa senjata tajam saat diamankan. Nantinya 2 remaja yang positif narkoba pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk dilakukan rehabilitasi. Terkait dengan perkelahian atau tawuran ini, Polda Sumatera Utara telah mengamankan 11 anak, ya, 11 anak. Ini ada dari beberapa kelompok
Dari kelompok Erlangga ada 6 anak yang kita amankan, dari kelompok lingkungan 7, 5 anak yang kita amankan, jadi 11 anak. Dari 11 orang ini kita akan melakukan proses hukum. Kita kenakan Undang-Undang Darurat nomor 1251. Untuk terkait dengan anak-anak yang mengkonsumsi sabu, karena yang usianya anak dan pengguna, maka kita merencanakan untuk ditindaklanjuti dengan rehab. Jadi yang 2 anak ini kita akan lakukan. Untuk para remaja yang diamankan dilakukan proses pendataan di hadapan para orang tua dan kepala lingkungan, serta pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum atau Formasi berunjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara. Dalam tuntutannya, massa meminta pihak kepolisian gencar memberantas begal dan geng motor yang sudah sangat meresahkan. Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum atau Formasi berunjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara. Sambil membentangkan spanduk, puluhan massa mendesakkan kepada pihak kepolisian agar gencar memberantas begal dan geng motor yang sudah sangat meresahkan. Massa menilai wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, tingkat kriminalitas sudah cukup tinggi, terlebih untuk aksi begal dan geng motor. Ketua Umum DPP Formasi, Mukhlis Sarahap mengatakan, aksi massa yang berunjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara ini merupakan buntut dari resahnya para warga, khususnya masyarakat Kota Medan, akan maraknya tindak kriminal begal dan geng motor. Dari pimpinan pusat Formasi Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara dan juga gabungan dari pimpinan daerah Formasi Sumut Sumatera Utara dalam hal ini meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk menindak tegas dan merazia setiap gang-gang ataupun keluar masuk dari warga kota Medan ataupun dari luaran. Hari ini kita menyampaikan aspirasi di mana kemarahan ataupun keresahan masyarakat baik dari kota Medan ataupun dari luar kota Medan untuk masuk ke sini sangat meresahkan dan sangat ketakutan. Untuk itu kami dari pimpinan Formasi Sumut atas nama masyarakat menyampaikan hal ini, keresahan masyarakat ini untuk Kepala Kapolda untuk menindak tegas dan mengadili setiap pelaku begal ataupun geng motor yang terindikasi membuat kerusuhan dan kegaduhan di kota ini. Mukhlis berharap agar pihak kepolisian untuk lebih gencar dalam melaksanakan patroli, khususnya di malam hari di tempat-tempat yang cukup rawan aksi pembegalan. Tenaga Kerjaan Kota Tanjung Balai bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Cabang Tanjung Balai melakukan pemulungan kepada 18 pekerja migran Indonesia yang diamankan Polres Tanjung Balai setelah diperiksa dan didata satu persatu dokumen serta identitasnya. Sebanyak 18 orang pekerja migran Indonesia yang diamankan pihak kepolisian dari salah satu hotel di Kota Tanjung Balai akhirnya diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Cabang Tanjung Balai. Sementara agen dan 2 pelaku dia ditahan di Mapolres Tanjung Balai. Pihak BP2MI melakukan pendataan dan selanjutnya memulangkan secara mandiri terhadap pekerja migran Indonesia ilegal tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tanjung Balai Hairul mengatakan ke-18 pekerja migran Indonesia dari berbagai daerah lainnya, termasuk Nusa Tenggara Timur, NTT, Nusa Tenggara Barat, NTB, Aceh, Medan, dan Jawa Tengah, serta 1 diantaranya warga Malaysia yang menginap di salah satu hotel di Kota Tanjung Balai. Sementara itu, Kepala Koordinator BP2MI Cabang Tanjung Balai, Enceng Supianto, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait untuk memblacklist paspor terhadap 18 pekerja migran Indonesia ilegal tersebut. Penangkapan TKI tenaga kerja gelap ini berjumlah 18 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Adapun asal mereka bermacam daerah. Yang pertama ada dari Nusa Tenggara Timur, ada dari Nusa Tenggara Barat, ada dari daerah istimewa Aceh, ada dari Sumatera Utara. Untuk di Snaker, tindakan dari Snaker, selanjutnya di Snaker ini, tadi tenaga kerja ilegal ini diserahkan oleh Polres, diserahkan kepada di Snaker, Tanjung Balai,
selanjutnya pekerja gelap tersebut dibawa ke kantor Disnaker dan Disnaker menyerahkan kepada BP2MI. Selanjutnya nanti BP2MI memfasilitasi untuk keberangkatan mereka dipulangkan ke daerah masing-masing. Kerja apa, Bang? Kerja sampai sana kalau hari kerja dari bangunan. Kemarin waktu Bang mau ke Malaysia, berapa dipintai biaya, Bang, sama izin? 3.500.000. Ya. Itu dijanjikan apa, Bang? Dijanjikan untuk penyeberangan aja. Ini kan ketangkapnya kapan, Bang? Malam Senin penginapan. Jadi ini selanjutnya mau kemana kan ini, Bang? Untuk ke-18 PMI ilegal tersebut setelah didata akan dikembalikan ke masing-masing ke alamat mereka. Satu unit angkutan kota angkot ludes terbakar saat mengisi bahan bakar minyak BBM berjenis Pertalite di pengisian BBM ini di Jalan Yosudarso, kilometer 19, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Senin malam. Api yang membesar merembet kedua unit bangunan rumah yang dijadikan tempat jahit pakaian dan bengkel. Mirisnya petugas pemadam yang tiba untuk menjinakkan api malah dilempar sejumlah pemuda dengan ember. Kobaran api dengan cepat membakar satu unit angkutan kota di Jalan Yosudarso, kilometer 19, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Selain angkot, api juga merembet ke satu unit sepeda motor. Di bawah guyuran hujan sambil menunggu petugas pemadam kebakaran, warga setempat mencoba memadamkan api dengan air selokan. Namun saat dua unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan tiba, sejumlah pemuda malah melempari mobil damkar dengan ember hingga sempat terjadi kericuhan. Api berasal dari korsleting listrik karena angkot diduga dalam kondisi hidup mesin saat pengisian bahan bakar berlangsung. Alwi Shihab, salah seorang penjaga bengkel mengatakan sekitar pukul 21:45 waktu Indonesia Barat, angkot Morina 122 tengah mengisi BBM di pengisian BBM Mini. Tiba-tiba percikan api muncul dan membakar seluruh angkot. Terbakarnya dari bagian mana mobil itu? Enggak tahu, Pak. Ada konslet dari bagian belakang aja. Belakang. Awalnya tadi kayak mana cerita tadi? Lagi ngisi minyak. Angkotnya? Iya. Kemudian itu nggak tahu entah ada konslet apa, terbakar belakangnya. Belakangnya. Sopirnya mana? Sopirnya lagi mau padam kan, tiba-tiba lari yang tuh. Lari dah. Udah nampak udah besar apinya, jalan bisa nyangkut ke belakang bengkel. Oh, makanya bengkel ikut kena juga? Oke. Aku nggak tahu, aku pun keadaan dalam bengkel, Bang. Bengkel tadi? Aku hidup di mesin dosmer, ya tiba-tiba jalan angkut tuh nggak tahan lagi di dalam kan. Ya lari lah kita lewat belakang, Bang. Kini petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian warga ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu sopir angkot melarikan diri. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution meresmikan sarana olahraga lapangan Gajah Mada yang terletak di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Sarana olahraga lapangan Gajah Mada Krakatau Medan telah diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution pasca penyelesaian pembangunan renovasi selama 3 bulan belakangan. Biaya renovasi lapangan yang akan dijadikan sarana olahraga umum bagi masyarakat ini berasal dari pendanaan pihak perusahaan swasta lewat program CSR atau Corporate Social Responsibility. Dulunya lokasi ini merupakan lapangan sepak bola yang digunakan masyarakat sekitar untuk berdagang dan menimbulkan kerusakan di berbagai lini. Namun kini tak hanya lapangan sepak bola, sejumlah sarana olahraga seperti panjat tebing, lapangan bulu tangkis, sepak takraw, hingga lintasan maraton telah dibangun sedemikian rupa. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebutkan penggunaan CSR perusahaan swasta untuk fasilitas olahraga adalah sebagai wujud kepedulian Pemko Medan terhadap perkembangan olahraga. Pertama terima kasih kepada PT Turganda Bang Sabra yang sudah
mensupport ini full dibiayai dan didanai oleh Sabar dari PT Torganda senilai 6 miliar lebih. Ini tanpa APBD, tentunya harapan kami kita bangun ini untuk masyarakat, untuk bisa digunakan masyarakat. Penggunaannya juga sudah kita minta melalui Dispora untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan harapan kita ada lapangan olahraga, mudah-mudahan ada atlet-atlet tingkat nasional, internasional yang bisa lahir dari lapangan ini. Bobi Afif Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo mengatakan dengan baiknya fasilitas olahraga dapat mendorong anak muda untuk melakukan kegiatan positif keolahragaan dibanding kegiatan negatif seperti narkoba dan geng motor yang marak belakangan ini. Peresmian ditandai dengan penandatanganan Wali Kota Medan hingga penendangan bola di tengah lapangan. Wali Kota Medan Bobi Nasution beserta Komandan Kodim 021 Medan Kolonel Infantri Ferry Muzawan menggelar nonton bareng penganugerahan Kasat Award 2023 sebagai wujud apresiasi terhadap pers atau media. Acara digelar di lobi kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengapresiasi peran media untuk pemberitaan Tentara Nasional Indonesia. Menurutnya adanya peran serta media membuat pihaknya menggelar Kasat Award 2023. Sinergitas antara TNI Angkatan Darat dengan media disebut menjadi peran sentral sebab opini masyarakat terhadap kinerja Angkatan Darat dapat ditentukan oleh pemberitaan yang dilakukan oleh media. Penghargaan ini diberikan dalam berbagai kategori yang berbeda, diantaranya peran serta media dalam keberagaman dan toleransi, melawan radikalisme, pengaruh utama gender, inovasi digital, solidaritas internasional, TNI Angkatan Darat di tengah kesulitan rakyat, pembangunan di daerah tertinggal hingga perlindungan anak. Dengan digelarnya penganugerahan Kasat Award bagi media, diharapkan mampu kembali memperkuat sinergitas TNI Angkatan Darat dan kalangan media. Polda Sumatera Utara menggelar apel gelar pasukan operasi Patu Toba 2023. Dalam operasi yang dilaksanakan selama 14 hari ini, petugas mengedepankan sikap preventif dan preemptif. Bertepat di lapangan bola Polda Sumatera Utara menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi Patu Toba 2023. Sebanyak 1.345 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah daerah melaksanakan operasi Patu Toba yang digelar secara serentak di wilayah Sumatera Utara selama 14 hari. Dalam pelaksanaan apel gelar pasukan ditandai dengan pemasangan pita operasi yang dipimpin oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Pancaputra. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Muji Edianto mengatakan, dalam operasi Patu Toba, petugas kepolisian lebih mengedepankan penegakan hukum yang berbasis elektronik. Operasi Patu Toba ini dilaksanakan selama 14 hari. Dilaksanakan mulai hari ini, tanggal 10, sampai dengan tanggal 23 Juli 2023. Ini adalah operasi Harkam Tipmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, operasi mandiri kewilayahan. Di dalam rangka untuk targetnya adalah untuk mengajak seluruh elemen masyarakat tertib berlalu lintas. Jika dalam pelaksanaannya petugas menemukan pengendara yang melawan hukum seperti tidak menggunakan helm dan melanggar rambu lalu lintas, petugas akan melakukan tindakan berupa tilang manual. Operasi Patu Toba 2023 di Kabupaten Karo juga ditandai dengan apel gelar pasukan yang dilakukan di halaman Mapolres Tanah Karo. Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman menyatakan target operasi Patu Toba adalah mengurangi pelanggaran lalu lintas, laka lantas dan peningkatan kesadaran atau disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Pelanggaran yang menjadi sasaran operasi Patu Toba diantaranya penggunaan handphone saat berkendara, pengendara di bawah umur, pemotor bonceng 3, tidak menggunakan helm dan pelanggaran rambu, marka dan sebagainya yang berpotensi menyebabkan bahaya laka lantas. Jika personel menemukan pelanggaran yang kasat mata akan dilakukan penindakan baik teguran maupun tilang manual. Diharapkan seluruh personel yang terlibat dalam Ops Patu Toba melaksanakan tugas secara profesional dan manusiawi serta menghindari tindakan yang tidak produktif yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Laksanakan apel
Operasi Patuh Toba 2023, yang mana selama 2 minggu ke depan kita melaksanakan operasi patuh. Yang menjadi sasaran tadi sudah disampaikan pada saat apel melalui amanat Bapak Kapolda Sumatera Utara. Ada beberapa sasaran, diantaranya para pengemudi yang tidak mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, kemudian seperti helm yang berstandar SNI. Namun di saat ini sekarang kita masih mengedepankan upaya-upaya persuasif dan teguran-teguran terhadap yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran. Operasi Patuh Toba tetap akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Demikian juga diharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kerusakan infrastruktur jalan Provinsi Sumatera Utara pada wilayah Kabupaten Nias Utara dan Kepulauan Nias kini semakin parah kondisinya sehingga diperlukan penanganan segera. Infrastruktur jalan yang rusak pada ruas Kecamatan Tuhan Beruasau dan Kecamatan Lotu capai puluhan kilometer ini telah menghambat aktivitas lalu lintas dan timbulkan kerusakan kendaraan hingga kecelakaan lalu lintas kerap terjadi. Bahkan warga pernah terhambat proses evakuasi sejumlah ibu hamil yang harus mendapatkan pertolongan pihak medis di puskesmas dan rumah sakit setempat serta tidak tepat waktu. Selanjutnya pada musim kemarau, lumpur yang mengendap pada sejumlah titik jalan berlubang ini mengering, kemudian berterbangan yang mengganggu pernafasan pengendara, bahkan memasuki rumah-rumah penduduk yang berdekatan dengan badan jalan. Pendistribusian bahan komoditi pertanian serta harga kebutuhan pokok warga di sana melambung tinggi. Seiring naiknya jasa tarif angkutan darat sejak penyesuaian tarif bahan bakar minyak serta rusaknya akses infrastruktur jalan. Warga di lokasi menyebutkan dalam kurun 5 tahun terakhir pada ruas jalan rusak ini pernah dilakukan pembangunan pemeliharaan jalan program pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun pengerjaan pembangunan disinyalir kurang maksimal sehingga mutunya sangat kurang dan kondisi jalan cepat rusak. Ketiadaan parit saluran air pada kedua sisi jalan dan drainase juga diyakini menjadi faktor rusaknya infrastruktur jalan tersebut ke tingkat cukup parah. Jalan provinsi dari Jalan Lotu, Jalan Beru menuju Lotu, dan ini hanya sekedar dari dulu memang untuk diperbaiki, tapi inilah kondisinya sangat terganggu, Bang. Sangat terganggu aktivitas masyarakat, termasuk dalam kalau misalnya ada hasil-hasil pertanian tapi tidak bisa masuk dilalui oleh kendaraan. Jadi harapan ke depannya ada perhatian khusus dari pemerintah, baik dari daerah dan pusat. Keluhan warga daerah telah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan pemerintah pusat sehingga segera merealisasikan alokasi pembangunan di daerah Nias Utara dan Kepulauan Nias yang masih menjadi fokus perhatian prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022-2024. Dengan salah satu variabelnya infrastruktur jalan harus memadai. Di saat warga Kecamatan Kabupaten Deli Serdang dalam beberapa hari terakhir mengalami kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi, berbeda dengan Pak Darto, salah seorang pedagang jagung dan kacang yang hanya menggunakan kayu bakar. Kelangkaan LPG bersubsidi ukuran 3 kg tidak berpengaruh pada Pak Darto, pedagang jagung dan kacang keliling warga Gang Cemara 5, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Karena selama 16 tahun ia berdagang jagung dan kacang rebus, belum pernah menggunakan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Setiap harinya ia memasak menggunakan kayu bakar yang cari sendiri di pengarangan atau ladang warga. Selama berdagang jagung dan kacang keliling, pembeli sangat menikmati jagung dan kacang yang dijual karena tidak dimasak dengan gas LPG. Ia berjualan jagung dan kacang berkeliling dengan menggunakan sepeda seputaran Batangkuis, Tebung, dan Medan. Banyak pelanggan yang membeli dan menikmati dagangannya. Jika ia memasak dengan LPG, penghasilannya akan berkurang, apalagi beberapa hari terakhir LPG susah didapat dan beberapa kios terpaksa menjual di kisaran Rp25 hingga Rp30.000. Sementara jika pakai kayu bakar, tinggal mencari di pekarangan atau ladang warga yang ranting pohonnya patah atau tumbang. Saya memasak pakai kayu bakar lebih kurang 16 tahun untuk merebus jagung dan
kacang. Karena selama ini harga gas yang terlalu tinggi dan langka mencapai harga 25 sampai 28.000 per 3 kg untuk gas ukuran subsidi. Ya, saya berjualan keliling mulai dari jam 5 sampai jam 11, kadang sampai jam 12. Jadi kalau menggunakan gas, dananya terlalu besar. Terpantau di beberapa pangkalan LPG ukuran 3 kg menumpuk tabung LPG ukuran 3 kg. Saat ini warga sudah merasa resah dengan langkanya LPG dan diharapkan pemerintah dapat membantu pendistribusiannya saat penyaluran ke wilayah Kabupaten Deli Serdang. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Guna menambah wawasan dan kemampuan Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara menggelar pelatihan memasak. Pelatihan dibimbing langsung oleh chef dari Pulau Lombok. Pelatihan memasak dilakukan di gedung DPW TVRI Sumatera Utara pagi tadi. Dengan mengambil tema memasak makanan ala Lombok, instruktur pelatihan memasak langsung didatangkan dari Pulau Lombok. Seluruh anggota DWP TVRI Sumut tampak antusias dalam mengikuti pelatihan memasak tersebut. Sebelum memulai pelatihan, beragam bahan makanan dipersiapkan seperti abon, telur, sayur, saus, penyedap, bumbu cabai, tepung terigu, nasi, jagung, keju, dan coklat. Beragam menu makanan disajikan seperti martabak mandalika, martabak manis, popcorn, dan nasi goreng yang diperagakan langsung oleh Chef Ali. Ketua DWP TVRI Sumut Devianti mengatakan pelatihan memasak merupakan program rutin yang dilakukan guna memberikan wawasan dan kemampuan memasak sehingga dapat diaplikasikan kepada keluarga masing-masing anggota. Ia berharap dengan adanya pelatihan memasak dapat dijadikan sumber inspirasi para anggota dalam menambah pendapatan sehari-hari. Seperti biasanya, DWP TVRI Sumatera Utara setiap bulannya mengadakan pertemuan silaturahmi bulanan. Yang kebetulan hari ini memang kita jadwalkan adalah keterampilan masak-memasak bagi ibu di rumah, sehingga bisa menyediakan makanan sehat dan mudah untuk keluarga. Diharapkan ilmu yang didapat hari ini bisa dipraktikkan untuk keluarga ataupun untuk menambah income bagi keterampilan ibu-ibu yang telah diperoleh pada hari ini. Yang original sama yang karamel aja. Sejumlah sekolah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2023-2024. Salah satunya SMP Negeri 2 Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Beginilah suasana SMP Negeri 2 Kota Pinang, salah satu sekolah terfavorit di Labuhan Batu Selatan. Usai libur panjang dan kembali masuk sekolah, terlihat suasana seluruh siswa berkumpul di halaman sekolah. Sebagian siswa-siswi kelas 8 dan 9 melakukan kegiatan, baik di kelas dan di luar kelas sambil berbagi cerita sejak liburan sekolah. Namun berbeda dengan murid baru kelas 7, tampak bersemangat karena baru pertama kali memakai seragam putih biru dan sebagian besar mereka masih diantar oleh orang tuanya. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Labuhan Batu Selatan, Rocky bin Ritonga mengatakan, SMP Negeri 2 di tahun ajaran baru ini menerima siswa didik baru berjumlah 240 orang siswa-siswi dan jumlah keseluruhan saat ini sebanyak 650 orang siswa. Banyak orang tua mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 2 karena satu-satunya sekolah penggerak pendidikan di Labuhan Batu Selatan dan terfavorit, juga berprestasi di bidang olahraga, khususnya bola kaki. Jumlah siswa tahun ajaran baru ini kelas 7 berjumlah 224 siswa, yaitu terdiri dari 7 kelas. Kami hanya menerima 7 kelas untuk tahun ini. Jumlah keseluruhan 650 siswa. Ya. Dalam pembelajaran ini SMP Kota ini yang paling unggul ya karena ketepatan kita menjalani 2 tahun ini menjadi sekolah penggerak. Satu-satunya sekolah di Labuhan Batu Selatan yang lulus untuk sekolah penggerak itu. Harapan saya sebagai kepala sekolah untuk siswa yang baru masuk ini ya harapan saya supaya ya mereka mempunyai semangat yang kuat.
Karena tadi selagi mereka tadi baris, hari pertama itu nampak saya memang mereka sudah sangat semangat sekali. Mereka bangga diterima di SMP 2 Kota Padang ini. Mudah-mudahan semangat mereka untuk ke depan ini enggak luntur begitu. Seorang wanita parubaya di Kabupaten Tapanuli Selatan menderita penyakit kulit di bagian wajahnya selama puluhan tahun. Ironisnya akibat keterbatasan biaya, penyakit tersebut menggerogoti wajahnya hingga membusuk. Penyakit tersebut bermula saat Emma yang masih remaja mendapati jerawat di bagian pipi kiri. Melihat hal tersebut, orang tua Emma kala itu memencet jerawat, namun naas bekas luka pada jerawat tersebut membuat infeksi pada wajahnya. Alhasil pihak keluarga berusaha mengobati penyakit yang diderita tersebut. Lantaran keterbatasan biaya, pihak keluarga hanya dapat membawa Emma berobat jalan. Setelah berpuluh tahun berlalu, penyakit yang diderita kian parah, tepatnya pada tahun 2021 lalu, luka pada wajah Emma kian parah hingga membuat wajahnya membusuk, bahkan mengeluarkan bau tidak sedap. Pihak keluarga berharap ada dermawan yang dapat membantu biaya pengobatan ke rumah sakit. Halo. Ini terakhir yang makin parahnya ini? Inilah terakhir ini. Kapan itu? 2 tahun ini. 2 tahun terakhir ini? Udah pernah kita bawa berobat ke mana? Udah. Kemana kita bawa? Puskesmas. Rumah sakit umum. Hasil diagnosa dokter apa seperti apa? Tidak ada di belakang. Spesial kulit. Itulah sakit aja kayak gitu di belakang. Sakit aja. Terakhir berobat bu kapan bu? Berobatnya terus tapi aja. Gimana bu? Resep dokter aja ya? Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tengah melakukan koordinasi terkait guna membahas bantuan terhadap warganya tersebut. Itu juga telah memerintahkan kepada Dinas Sosial, Kadis Sosial dan Kadis Kesehatan supaya juga istilahnya ikut juga melihat kondisi ibu ini supaya dapat menentukan apa kira-kira yang akan tindak lanjut dari penyakit yang diderita oleh Ibu M ini. Sekedar informasi, tadi kami sudah bincang-bincang dengan aparat desa kita, Pagarutan Tonga, Bapak Mahmud. Ibu ini memang kalau di anggaran cuma menerima BPNT, bantuan pangan non tunai. Pihak keluarga berharap penyakit yang diderita Emma dapat diangkat dari tubuhnya setelah nantinya mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 12 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada hari Rabu 12 Juli 2023. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Pada siang hari dan sore hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga hujan lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Simalungun, Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Karo, Dairi, Madinah, Tapanuli Tengah, Samosir, Humbang Hasundutan, dan sekitarnya. Pada malam hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga hujan lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, Binjai, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Mandeling Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%, angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat
untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi tiba-tiba, yaitu hujan lebat yang diiringi guntur dan angin kencang di wilayah pantai barat, pegunungan, lereng barat, lereng timur, yang dapat memicu terjadinya genangan air, banjir, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua partai politik peserta pemilu di Mandailing Natal telah menyerahkan perbaikan dokumen bacalek ke KPU. Berkas 18 parpol ini akan diverifikasi petugas verifikator KPU dari tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus 2023. Petugas verifikator Komisi Pemilihan Umum Madinah mulai melakukan pemeriksaan berkas perbaikan dokumen bakal calon anggota legislatif dari 18 partai politik peserta pemilu yang diserahkan ke KPU. 575 berkas fisik maupun silon bacalek diterima, akan dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat bacalek sampai tanggal 6 Agustus 2023 mendatang. Di masa verifikasi dokumen akan menentukan bacalek yang diusulkan parpol memenuhi syarat atau tidak. Selanjutnya, tahapan bacalek akan ditingkatkan menjadi daftar calon sementara peserta pemilu. Bacalek yang tidak memenuhi syarat akan dinyatakan gagal. Verifikasi administrasi perbaikan, maka status yang nanti keluar di dokumen bakal calon itu adalah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Jadi kalau nanti memenuhi syarat akan lanjut ke DCS, sedangkan yang tidak memenuhi syarat nanti tidak akan lanjut ke DCS, nantinya tidak ikut konsultasi pemilu di 2024. Hingga saat ini pemeriksaan ini telah dilakukan petugas verifikator KPU, belum ada menemukan berkas yang diserahkan parpol bermasalah. Dari 18 parpol peserta pemilu, baru 39 berkas bacalek yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi daftar calon sementara. Unit Reskrim Polsek Dolok Masihul dipimpin Kanit Reskrim Polsek meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor dan mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Inilah MP, terduga pelaku pencurian sepeda motor saat digelandang ke Mapolsek Dolok Masihul. Pelaku diamankan setelah petugas unit Reskrim Polsek Dolok Masihul telah menerima pengaduan korban warga Kecamatan Dolok Masihul yang kehilangan 1 unit sepeda motor jenis Matic. Petugas mengungkap dan menangkap terduga pelaku pencurian sepeda motor milik korban. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, dirinya melakukan pencurian tersebut tidak hanya di Kecamatan Dolok Masihul saja. Pelaku juga melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, persisnya di BP 7. Di lokasi tersebut pelaku mencuri 1 unit sepeda motor jenis bebek. Beruntungnya saat itu aksi pelaku terekam CCTV. Saudara BM tidak hanya di hukum Polsek Dolok Masihul, yang mana tadi pencurian tersebut berada di lingkungan 1, tepatnya di Pajak Dolok Masihul. Si pelaku berinisial BM ini juga melakukan pencurian di Wilkom Tebing Tinggi. Dari tangan pelaku berhasil kita amankan 2 BB sepeda motor. Untuk tersangka kita kenalkan pasal 363 ayat 1 ke 5 dari KUH Pidana. Ancaman hukuman 7 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan berupa 2 unit sepeda motor serta pelaku ditangkap di kediamannya tanpa melakukan perlawanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5E dari KUHP Pidana tentang pencurian dengan pemberatan serta ancaman 7 tahun penjara. Maraknya isu begal dan geng motor di media sosial, Kecamatan Stabat di Mapolsek Stabat bersama organisasi kepemudaan berkomitmen siap turun ke jalan membantu pihak kepolisian memberantas geng motor dan begal yang mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, organisasi kepemudaan berkomitmen siap turun ke jalan membantu pihak kepolisian memberantas geng motor dan begal yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat. Mereka juga sepakat bersama Kapolsek Stabat dan jajaran siap turun ke jalan untuk menertibkan kegiatan yang membahayakan masyarakat terutama warga Kecamatan Stabat.
Kapolsek Stabat AKP Ferry Arisandi mengatakan terkait maraknya isu aksi begal dan geng motor di media sosial tidak benar. Hingga saat ini belum ada penerima laporan terkait aksi begal dan geng motor. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi mengenai berita-berita yang tidak benar di media sosial dan baiknya mengkonfirmasi dulu kepada pihak kepolisian untuk mengcross-check laporan tersebut memang benar terkait tindak pidana atau bukan. Isu-isu yang beredar di media sosial terkait dengan adanya informasi begal terkait dengan pengguna sepeda motor, bahwasannya isu itu tidak benar. Memang kami ada menerima laporan terkait dengan sepeda motor, namun itu adalah penggelapan, bukan begal. Jadi kepada masyarakat di Kecamatan Stabat kami mengimbau supaya tidak mudah terprovokasi yang mengenai berita-berita yang tidak benar di media sosial. Kejahatan jalanan yang dilakukan geng motor di berbagai daerah di Sumatera Utara marak terjadi. Pihak kepolisian saat ini sangat concern menindak tegas kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran seperti aksi begal dan geng motor. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati saat melakukan aktivitas di malam hari. Informasi pertama di segmen Andalas, Saudara, 17 partai politik mengajukan perbaikan administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD ke KPU Rejang Lebong. Ketua KPU Rejang Lebong Ujang Maman menyebut berdasarkan hasil verifikasi terhadap 502 berkas bacalek yang didaftarkan 17 parpol di Rejang Lebong beberapa waktu lalu, hanya sekitar 30 bacalek dengan berkas persyaratan yang telah memenuhi syarat. Sedangkan sisanya diketahui belum memenuhi syarat. Dengan pengajuan perbaikan dokumen administrasi, kali ini KPU Rejang Lebong akan kembali melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas masing-masing bacalek. Setelah itu, maka pada tanggal 6 sampai 11 Agustus 2003, maka kita akan melaksanakan pencermatan DCS. Nah, setelah itu pada tanggal 12 sampai 8 Agustus itu akan melakukan penyusunan dan penetapan DCS. Pada tahapan pengajuan perbaikan administrasi persyaratan bacalek kali ini, terdapat satu partai yang dokumen perbaikannya ditolak, yakni Partai Kebangkitan Nasional atau PKN. Soalnya proses pendaftaran melalui aplikasi online atau Silon sudah melewati waktu yang ditentukan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, ratusan personil kepolisian Resort Kota Bengkulu akan disiapkan untuk melakukan pengamanan pada pemilihan umum 2024 mendatang. Polresta Bengkulu menyiapkan ratusan personel untuk melakukan pengamanan pada pemilihan umum 2024 mendatang. Untuk saat ini sendiri, Polresta Bengkulu sudah memiliki 590 personil yang siap bertugas melakukan pengamanan baik pengawalan logistik pemilu hingga pengamanan di TPS saat pelaksanaan pencoblosan. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Aris Sulistiono mengatakan bahwa terkait persiapan pengamanan pada pemilu 2024, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Ditambahkan Kapolresta, dari 590 personil yang ada, jumlah yang akan dikerahkan nantinya akan disesuaikan dengan proses tahapan pemilu. Dari 590 yang menjadi personil Polresta Bengkulu, tentunya jumlah yang akan dikerahkan menyesuaikan dengan bentuk kegiatan. Apabila kegiatannya membutuhkan eskalasi dukungan personil yang maksimal, maka akan kita maksimalkan. Pihaknya juga akan memanfaatkan program polisi RW untuk memberikan warning kepada masyarakat guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Akhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Audrandha Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.